Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan TOEFL exercise disertai dengan penjelasannya, yaitu tentang verb patterns yang akan diikuti oleh to infinitive maupun gerund. Jika kamu tertarik untuk mengikuti kursus TOEFL, baik secara grup maupun private, silakan hubungi Miss Fitria melalui direct Instagram ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Baik, nah kata-kata yang ada di dalam tabel ini akan selalu diikuti oleh to infinitive. Agar lebih mudah dalam memahaminya, jika kamu merasa kesulitan untuk menghafalnya, kamu pahami saja bahwa kata-kata kerja yang ada di dalam tabel ini adalah kata kerja yang dimaksudkan untuk wish, plan, maupun decision. Keputusan, harapan, maupun rencana. Contohnya di sini kita lihat ya ada intent yang artinya bermaksud. Ya tentunya itu adalah suatu hal yang merupakan wish ya atau keinginan. Decide yang artinya tentunya keputusan, tentu itu merupakan suatu decision. Dan juga ada wish maupun want ya yang itu bisa dimaksudkan sebagai plan ya atau rencana yang tentunya agar lebih mudah memahami kata-kata kerja tersebut akan selalu diikuti oleh to infinitive ya. Selanjutnya, kata-kata kerja yang ada di dalam tabel ini akan selalu diikuti oleh gerund atau verb ing. Ya, jika di slide sebelumnya kata-kata kerja yang dimaksudkan untuk decision, plan maupun wish akan selalu diikuti oleh to infinitive, maka untuk kata-kata kerja yang ada di dalam tabel ini sifatnya adalah activity dan juga experience seperti itu. Ya, nah sekarang kita lihat contohnya di sini ada appreciate, ada deny, ada enjoy. Nah, kata-kata kerja tersebut adalah kata kerja yang memiliki makna experience, pengalaman, maupun aktivitas. Nah, jadi jika ada kata-kata kerja ini, ingat akan selalu diikuti oleh verb ing, ya. Oke, next. Nah, tapi dengan catatan, ada pun beberapa kata kerja yang bisa diikuti oleh gerund maupun to infinitive. Di antaranya ada begin, had, regret, can stand, like, start, dan seterusnya. Nah, jika baik diikuti oleh to infinitive maupun gerund, maka maknanya tidak akan berubah. Ya, oke. Selanjutnya, ada pun beberapa verb yang diikuti oleh preposisi dan akan selalu diikuti oleh verb ing. Nah, ini sebenarnya lebih mudah ya untuk dikenali, karena intinya jika ada preposisi, maka pasti kata yang mengikuti setelahnya adalah verb ing. Seperti itu. Ya, oke, selanjutnya. Nah, tapi dengan catatan, jika kamu melihat ada kata object to, look forward, dan juga confess to, maka walaupun ada to di sini, tapi tidak diikuti oleh verb base, ya, melainkan akan diikuti oleh gerund. Jadi hati-hati, look forward to, maka akan diikuti ing, ya, contohnya look forward to seeing, confess to stealing, insisted on taking. Nah, seperti itu, ya. Oke, selanjutnya juga ada beberapa kata sifat ya yang akan selalu diikuti oleh verb infinitive atau to infinitive ya. Ada anxious yang artinya cemas, eager yang artinya bersemangat seperti itu ya. Please ya yang artinya uh, senang seperti itu ya. Dan juga boring, bosan dan seterusnya. Kata-kata sifat ini akan selalu diikuti oleh to infinitive ya. Nah, tapi hati-hati. Di sini ada able ya. Nah, able di sini memang akan diikuti oleh to infinitive ya, tapi jika ada capable ya. Nah, di sini juga ada penjelasannya ya, bahwa capable akan diikuti, capable kan ada of-nya di sini ya. Nah, maka dia akan diikuti oleh verb ing. Sebenarnya mudah saja, nggak usah takut ketukar, karena kalau seandainya able, biasanya dia akan diikuti oleh to. I'm able to write, I'm able to speak English. Sedangkan kalau capable, itu biasanya akan diikuti oleh of, seperti itu. Nah, contohnya, she is capable of singing, ya. Kemudian, they are capable of dancing, dan seterusnya. Ya, jadi kalau ada of, maka akan diikuti oleh verb ing. Ya, itu cara yang lebih mudahnya. Baik, ini adalah strateginya. Jika kamu kesulitan untuk menghafal satu-satu kata kerja apa saja yang akan diikuti oleh to infinitive maupun gerund, maka sebaiknya kamu pahami saja. Jika kata kerja tersebut menunjukkan wish, plan maupun decision, maka dia akan diikuti oleh to infinitive. Sedangkan jika dimaksudkan sebagai activity, experience maupun avoidance yang artinya uh, uh, avoidance yang artinya adalah penghindaran seperti itu ya. Nah, maka dia akan diikuti oleh gerund ya. Itu akan lebih mudahnya. Nah, dan sedangkan jika ada preposisi, maka preposisi seperti on, off, at, ya, with, along, ya, itu akan selalu diikuti oleh verb ing.
Itu lebih mudah tentunya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan. Baik, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Mudah saja ya, decide. Nah, decide adalah suatu keputusan. Kalau keputusan berarti dia wish, plan, maupun decision. Maka pasti akan diikuti oleh to infinitive. Appreciate, number 2, yang artinya mengapresiasi, maka dia adalah suatu hal, aktivitas. Dan akan diikuti oleh gerund, seperti itu. His father doesn't approve of. Mudah saja ada preposisi di sini, maka akan diikuti oleh verb ing. Pokoknya jika ada preposisi, maka akan diikuti oleh verb ing, ya. We found it very difficult. Nah, di sini ada kata sifat difficult, maka dia akan diikuti oleh to infinitive. Tentunya bersamaan ya dengan ada katanya decision di sini. Tentunya ini merupakan to infinitive. Gitu ya. Number 5, di sini Donna is interested in, mudah saja ada preposisi di sini, maka pasti akan diikuti oleh verb ing. George has no intention of, mudah saja ada preposisi, akan diikuti oleh verb ing. Intention ya, artinya tidak ada keinginan, seperti itu ya. When we are eager, nah eager ini kata sifat ya, berarti ada eager, anxious, boring, dia akan diikuti oleh to infinitive ya. Jadi kami sangat bersemangat untuk kembali gitu ya ke sekolah di musim gugur ini ya. You would be better off. Oke, off di sini adalah preposisi, maka mudah saja akan diikuti oleh verb ing. She refused. Nah, refuse di sini adalah suatu hal yang decision ya, sifatnya keputusan. Maka jawabannya adalah ya, to accept. Kemudian ada Mary regrets, ya, regrets. Nah, untuk regrets ini dia bisa diikuti oleh to be maupun being. Tapi kita bisa lihat konteksnya ya, the one to have to tell him. Maka berarti dia menyesal untuk menjadi gitu ya, satu orang yang harus memberitahunya, nyanyi laki-laki. Maka berarti jawabannya adalah to be, seperti itu. Mana George pretend, berpura-pura kan? Nah ya, berpura-pura sakit kemarin. Nah, maka jawaban yang lebih tepat, iya, jawabannya adalah to be, ya. Oke, George pretend to be sick yesterday. Right, kemudian di sini Carlos hopes. Nah, ini hopes mudah saja ya. Itu suatu hal yang sifatnya plan, wish, maka dia akan diikuti oleh to infinitive, ya. Oke, next di sini kita lihat ya, ada they agree, ya. Alright, they agree, tentunya ini suatu hal yang decision. Maka pasti jawabannya adalah to infinitive. Helen was anxious, tadi kita sudah bahas, ada anxious, boring, eager, ya, kemudian interested. Nah, dia akan selalu diikuti oleh to infinitive, ya. Oke. Kemudian we are not ready. Nah, ini masih sama ya, merupakan kata sifat, akan diikuti oleh verb infinitive. Henry shouldn't risk. Risk adalah suatu activity, ya. Maka atau pengalaman ya, experience, maka dia akan diikuti oleh verb ing, seperti itu. He demands, nah ya, dia meminta. Nah, jika untuk dia meminta, menurut kamu apa nih kira-kira jawaban yang lebih tepat? Iya, jadi he demands, nah ini meminta ya, jadi artinya adalah to know, meminta untuk ya mengetahui apa yang terjadi, seperti itu. Oke, she's looking forward to, hati-hati jangan tertipu ya, karena kalau ada to di sini bukan berarti dia akan diikuti oleh verb base, tapi ada beberapa pengecualian, di antara ada looking forward, ada confess, ada object. Jika diikuti oleh to, maka to-nya akan diikuti oleh verb ing, seperti itu. Pengecualian ya, looking forward to, object to, dan confess to. There's no excuse for, ini mudah saja ada preposisi, maka akan diikuti oleh verb ing. Selanjutnya number 20, Gerard return to his home after. After di sini juga merupakan preposisi, maka akan diikuti oleh living, seperti itu. Ya, atau verb ing. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Jika sekiranya video ini masih cukup sulit untuk kamu mengerti, silakan sampaikan pertanyaan kamu di kolom komentar. I'll see you again on the next video. Thank you for watching. Bye-bye.